Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di dalam renungan hari ini, hari Rabu 23 Juni 2022. Tema kita hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Tema yang saya ambil adalah Allah yang cemburu. Bahan bacaan kita terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 5 dan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5a. Yakobus pasal 4 ayat 5 berbunyi demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jemaat sekalian, kemarin kita sudah belajar dari Yakobus 4 ayat 4 bahwa ketika orang yang sudah percaya kepada Kristus lebih menuruti hawa nafsu atau keinginan daging daripada mentaati kehendak Allah, hal itu akan menjadikannya sahabat dunia sekaligus permusuhan dengan Allah. Dan dalam bacaan kita hari ini, hal tersebut menimbulkan kecemburuan hati Allah. Pertanyaannya, Allah kok cemburuan? Tunggu dulu. Cemburunya Allah dan manusia tentu jauh berbeda. Kita manusia menggunakan istilah cemburu yang cenderung berkonotasi negatif, yakni ketika adanya sikap, perilaku, atau respon berlebihan dari seseorang terhadap pasangannya yang dianggap tidak setia terhadap dirinya tanpa melihat fakta yang sesungguhnya. Dan seringkali cemburu manusia didasarkan pada egoisme tanpa mempedulikan kemauan ataupun perasaan pasangan. Meskipun cemburu di satu sisi punya makna yang positif karena menunjukkan masih adanya perasaan cinta, namun tetap saja pasangan yang cemburuan dinilai sebagai hal yang tidak wajar. Bagaimana dengan cemburunya Allah? Dalam Perjanjian Lama, beberapa kali Allah menyatakan diri sebagai Allah yang cemburu. Salah satunya adalah di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5a yang mengisahkan bagaimana Allah memberikan hukumnya kepada Musa dan seluruh bangsa Israel melalui 10 perintah Allah. Perintah pertama berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sifat cemburu Allah dikaitkan dengan larangan bangsa Israel untuk membuat patung dan menyembahnya. Mengapa demikian? Ya, Allah telah memilih bangsa Israel dari antara berbagai bangsa di bumi untuk menjadi umatnya, untuk mengenal dan menyembahnya. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, menuntun mereka di padang gurun agar mereka dapat masuk dan menikmati berkat Allah di negeri perjanjian. Yang bangsa Israel harus waspadai ialah adanya bangsa-bangsa di sekitar mereka yang berupaya untuk memperdayai mereka untuk menyembah patung berhala, hidup dalam kenajisan serta memalingkan hati bangsa Israel daripada Allah, sehingga mendatangkan kebinasaan atas mereka. Oleh karenanya, sudah seharusnya fokus penyembahan mereka hanya kepada Allah saja, bukan kepada patung berhala yang disembah bangsa-bangsa sekitar mereka, yang notabene bukanlah Allah. Kecemburuan Allah lahir dari kesempurnaan kasih, keadilan, dan kekudusannya yang tidak menghendaki umatnya binasa, bukan atas dasar egoisme seperti halnya manusia. Kembali kepada Yakobus pasal 4 ayat 5 bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus ke atas diri gerejanya, termasuk Anda dan saya, agar kita dimampukan untuk bersekutu dan menyembah Allah, hidup kudus di tengah-tengah dunia yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dosa ini, dan bertindak di dalam ketaatan yang akhirnya akan membawa kita untuk menikmati kehidupan. Kita sudah ditebus dari perbudakan dosa oleh kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga Allah sesungguhnya berhak atas seluruh hidup kita,
pikiran, keinginan, waktu, harta, keluarga, talenta, apapun yang ada di dalam hidup kita adalah milik Allah. Allah tentu akan cemburu ketika hati kita, ketika pikiran, waktu, harta, dan berbagai hal tersebut justru akan memalingkan hati kita daripadanya. Oleh karenanya, mari kita kembali menata hati, menata hidup kita, mengembalikan penyembahan kita kepadanya. Karena sesungguhnya Allah adalah Allah yang cemburu. Amin.